perjalanan menuntut ilmu ini sangat panjang. Maka orang apabila menuntut ilmu syar'i dikatakan dia seperti berada di samudera lautan yang tidak ada ujungnya, ya, tidak ada tepinya. Cuman ilmu ini memiliki usulun wa muhimmat. Dia memiliki dasar-dasar yang harus diketahui sama seorang muslim dan harus diulang-ulang terus-menerus, ya. Karena inti dari ilmu ada di dalam usulnya, prinsip-prinsip dasarnya. Nah, makanya insya Allah kedepannya kajian kita akan meringkas dari kitab-kitab ulama, kemudian kita kaji bersama, kita memahami poin-poinnya beserta dalil-dalilnya. Misalnya kitab Aqidah Wasatiyah. Aqidah Wasatiyah ini kitab yang agung dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuman subhanallah, kalau kita kaji misalnya Aqidah Wasatiyah pakai syarah Ibnu Utsaimin. Syarah Ibnu Utsaimin Aqidah Wasatiyah ini 2 jilid. Kadang kajian sepekan sekali, nanti libur, nanti ada. Khawatir 4 tahun nggak kelar-kelar tuh kajian. Betul nggak? Nah, maka konsepnya nanti kita ringkas kitab itu, mukhtasar. Kita berusaha untuk bisa memberikan poin-poin penting dalam kitab tersebut. Nah, kemudian kita kaji bersama. Jadi pahami ya, karena suatu hal yang panjang itu dikhawatirkan mumil. Apa mumil? Membosankan. Ya, makanya kajian ibu-ibu kita bahas Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh bin Baz. Ibu-ibunya ngomong itu lagi katanya. Ya lihat subhanallah mumil. Dikatakan Imam Al-Qurtubi dia ngarang kitab sekian ribu halaman. Dia bilang ke muridnya, saya akan mengarang kitab sekian ribu halaman. Kata muridnya, subhanallah, usia kita habis baca kitab antum, katanya. Sampai kata Imam Qurtubi, matatil himam. Kalau begitu semangat orang sekarang sudah mati. Diringkas lagi sama dia kitabnya. Kurang lebih sekarang itu jadi sekitar 10 jilid. Itu ringkasan yang tadinya jauh lebih besar. Itu pun gak ada yang baca sekarang. Ya. Nah, maka kalau itu di zaman Imam Qurtubi, gimana di zaman sekarang? Maka suatu hal yang bermanfaat mengimbangi segala sesuatu pada zamannya. Kita nggak bisa maksa orang untuk membaca kitab-kitab tebal sedangkan motivasi dia tidak ada. Akhirnya ujungnya nggak bermanfaat buat dia hal tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, maka konsep kita, insya Allah kita akan meringkas. Kita akan ringkas kitab-kitab ulama. Katakanlah dalam fikih ibadah, nanti kita akan ringkas bab tohara, bab salat, bab wudu, kemudian bab zakat, dan yang lainnya. Kita ringkas poin-poin pentingnya beserta dalilnya untuk memahami kita bersama inti dari ajaran Islam yang berkaitan dengan bab tadi. Ya, begitu juga akidah, begitu juga akhlak dan yang lainnya. Makanya kedepannya kajian ini akan berbentuk seperti itu. Ya, karena Anda lihat itu yang lebih efektif buat kita di zaman sekarang. Yang pertama, kalau kajian yang sifatnya panjang, kita nggak tahu kapan kelar nih kajian. Sebagian besar sudah lupa 3 bulan yang lalu dibahas. Jangankan 3 bulan, pekan kemarin aja lupa dia mungkin apa yang dibahas. Ya, makanya kita lebih menyederhanakan biar bermanfaat. Ya, dari kitab-kitab ulama kita ringkas. Nanti di sela-sela kajian ringkasan tadi kita kasih tematik yang bisa menyemangatkan kembali. Ya, begitu juga nanti di Masjid Asy-Syifa kita akan ringkas lagi kajian. Kemudian kita akan bahas ringkasan-ringkasan tersebut di setiap kajian. Ya, dan juga seperti kajian ini yang berkaitan dengan manhajus salaf, karena sudah kumpulkan poin-poinnya, nanti kita ringkas, kemudian kita share kembali. Ya, kenapa? Karena ini semua bermanfaat buat diri pribadi dan juga bermanfaat buat orang yang hadir, agar terbiasa kalau kajian itu dia mengetahui, dia baca, dan dia mencatat, dan dia tahu poin-poinnya. Ya, karena itu kebiasaan kaum salaf di dalam mengajar. Kalau seandainya cuma mendengarkan, ya kemudian nanti tidak ada poin yang bisa dia catat dan tidak ada kitab yang bisa dia baca, dikhawatirkan sedikit manfaat. Maka kita akan bahas mungkin nanti kitab akidah secara umum, kemudian kita akan bahas akidah sifat asma wa sifat, kemudian nanti kita akan bahas fiqhul asma wa sifat, fikih mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, kemudian kita akan bahas fikih ibadah berkaitan dengan dari wudu sampai haji, kita akan bahas umdatul ahkam, kumpulan hadis-hadis hukum, tapi kita ringkas syarahnya dan seterusnya. Ya, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah.